Halo bos geng. Ya, persaingan EV premium sekarang semakin ketat. Betul sekali, karena Mazda akhirnya meluncurkan dan juga menjual mobil EV pertamanya, Pan. Yoi, ini adalah Mazda MX-30. Kayak gimana sih bentukannya? Kita akan kupas tuntas mobil di sebelah kita ini. Yoi. Gua Hadi, Gua Taufan. Welcome back to Mobil 123. Oke, sekarang kita bahas tampilan eksteriornya dulu kan. ya betul sekali. Walaupun kalian sebenarnya mungkin udah pernah lihat mobil ini tuh di Gias 2023, Pan. Ya, Tapi waktu itu cuma dipajang doang, nggak ada tuh omongan-omongan mau dimasukin. Akhirnya mobil ini mau dijual, Pan. Betul. Ini kalau misalnya kita ngomongin tampilannya, sebenarnya dia platformnya tuh mirip-mirip sama CX-30. Betul, Platformnya. betul. Jadi, Tapi memang beda, Pan, sebenarnya, Pan. bedanya banyak. Banyak justru. banget. Karena dia itu kalau misalnya CX-30 kan lebih sporty gitu ya. Kalau ini tuh lebih dinamis. Iya, dinamis. Betul. Tapi garis-garisnya nggak ada yang tegas, Pan, kalau gue lihat-lihat. Iya, dia tuh kayak ini, Pak. Kalau misalnya kita bikin keramik gitu. Nah, Tanah Liat. Tanah Liat. Film Ghost yang oh my Ya, love, yang gitu, kayak gitu tuh. Jadi dia lebih apa ya bahasanya? Lebih Abstrak, bisa dibilang abstrak? Enggak, bukan enggak abstrak, juga. lebih curvy. Curvy. Lebih curvy. Cuman yang gue suka dari Mazda ya, dia tuh selalu memperhatikan attention to detailnya bagus. Betul. Kayak desain lampunya. Ya. Kelihatannya simpel detail. kalau dari jauh, tapi kalau begitu dideketin, cakep. Iya, apalagi nih ya, kalau pas malam, Pan. Lampunya cuma kelihatan bulat doang, Pan. Iya, sebenarnya. angel eyes. Angel eyes. Cakep. Kalau kata anak zaman dulu tuh angel eyes. Iya. Ini bagus sih, Pan, desainnya emang cakep banget. Terus di tengah, ini ada grillnya ya. Ini ciri khasnya Mazda. Ciri khas Mazda. Dengan semacam grill honeycomb-nya, terus juga emblem Mazda itu chrome, dan ini lancip nih, Pan. Ini khasnya Mazda baru. Benar. Kayak Jadi meskipun dia EV, tapi grillnya tetap dipertahankan. Iya, Nah, ada bolong. dua alasannya. Nah. Selain mempertahankan identitasnya Mazda, karena mobil ini ada juga range extender ya sebenarnya. Betul. Jadi ada mobil ini sebenarnya basicnya ada dua tipe, Pan. Iya. Ya, yang Ada pakai- banyak sebenarnya sih. Jadi dia tuh ada yang EV ini, yang EV full BEV, ada juga yang range extender itu hybrid kan, dan ada juga yang bensin dan mild hybrid. Oh, I see. Tapi yang bakal dijual di sini cuman yang EV Baru doang, yang Pan. ini doang, BEV, Ya, betul. Si banyak gitu. Cakep sih tapi. Tapi Dan cakep, depan desainnya tuh cakep. Catchy. catchy. Tapi yang lebih catchy adalah bagian samping. Betul. Ayo kita lihat bagian Ayo sampingnya. kita lihat bagian samping. Nah, bos geng, sekarang kita akan ngebahas soal desain sampingnya nih. Yang Betul. tadi Topan bilang lebih menarik dari bagian depannya. Iya, ini pertama kita ngomongin garis bodinya dulu. Ya, betul, garis Kalau bodinya. misalnya mobil-mobil lain kebanyakan ya, itu kelihatan gitu ada garis. Garisnya tegas bahunya. biasanya. Iya. Tapi ini bener-bener nggak tegas Itu tuh, Pan. benar-benar Ya, gimana ya ngomongnya ya? kayak ombak gitu, swerving. Surfing, betul. Benar dinamis. Kalau dilihat dari samping sini ya, bukan dari samping gini nih, tapi dari Iya. begini nih. Nah, tuh kayak Garisnya ombak tuh tuh. dinamis aja. Dinamis, betul. Nggak ada yang nekuk-nekuk gitu. Karena emang dia kan konsepnya tuh human modern. Ya, betul. Jadi kalau misalnya mobil-mobil itu didesain pakai komputer gitu tegas-tegas kan. Ini nggak. Kalau ini kayak orang yang ngebuat ya. Lagi begini, mahat begini. ini, Pan. Iya. Pot itu bikin apa namanya? Kayak Tanah liat, manusia, pakai tanah iya. liat, makanya bentuknya wavy kayak gini nih. Mahat gitu. Terus yang gue suka lagi, Pan, Ya. mobil ini mengusung pintu freestyle door seperti, ingat nggak kayak apa? Kayak RX-8. Betul sekali, Mazda RX-8. Iya. Nah, Ini terus juga- kembali lagi nih. Kembali lagi nih ke era-era 2000 awal juga nih. Terus Ya. dengan tema-tema SUV-nya dia ada cladding plastik dari mulai fender depan, pintu sampai ke fender bagian belakang. Ya. Jadi Nah, sekarang tegas SUV-nya gitu. Ya, nah sekarang kita contohin aja gimana cara buka pintunya. Nah, ini ada step-stepnya. Jadi kalian nggak boleh sembarangan kalau buka freestyle door. Yang pertama kita buka pintu depannya dulu. Ya. Yang ternyata ngebukanya hampir 90 derajat. Wadaw, tuh. Dikit lagi sih 90 derajat, Pan. Tuh. Memudahkan akses banget. Memudahkan akses. Bener, apalagi orang-orang yang fatty atau yang gemuk seperti Sano, Gino-gino. gino-gino seperti Sano dan Topan, Ya. ya itu sebenarnya berguna banget nih. Nah, terus yang kedua, buka pintu di bagian belakangnya nih. Tes. Nah, hampir 90 derajat juga yang bagian belakang. Memang kalau misalnya
pintunya dibuka pan, itu kelihatan sempit ya. Tapi sebenarnya kita masuk aja bisa. Bisa sih bisa. Cuman emang ada ini juga sih, ada strap buat. Betul, ada strap. Kalau yang bagian kursi penumpang dia pakai menggunakan strap ditarik, jadi buat ngelipet joknya nih. Ya. Tuh, terus tinggal dikit-dikit doang. Ini juga aksesnya lebih gampang. Kalau yang di bagian driver seat itu elektrik pan, dia pakai Ya, tombol. karena kursinya emang Kursi udah elektrik, betul. Gitu. Ya ini persis banget sih mekanismenya sama dulu di RX-8 kan. Iya, betul. Dan Nah. kalian jangan sampai salah nutupnya. Ya, nutupnya tuh pintu belakang Pintu dulu. belakang dulu. Nah, jebret, baru kita pintu depan. Kalau kita nutup pintu depan dulu terus tiba-tiba pintu belakangnya dibanting, hancur tuh pintu beneran. Perbedaannya nih ya sama yang kemarin kalian lihat Oh, yang di Gias ya. Gias 2023. Ini bagian velg sampingnya nih yang beda, dirubah desainnya. Velg samping emang velg depan ada. Bukan maksudnya velgnya desainnya dirubah. Iya. Dia menggunakan velg berukuran ring 18 yang tadi finishingnya itu 5 spoke, ada finishing brush dan juga black chrome seperti ini nih, bisa dilihat sendiri ya. Dengan ukuran ban 215/55. Tapi lebih lanjut, dia velg yang ukuran 18 ya, tapi terlihat lebih besar dari ukurannya. Ya betul. Kayak kesannya tuh kayak 19 gitu, ternyata 18. Iya sih. Sebenarnya kayak kelihatan 19, tapi ini asli 18 kan. Iya. Apa karena ini cladding plastiknya dan Mungkin. ground clearance-nya juga cukup tinggi nih teman-teman. Cukup. Terus juga di bagian samping ini dekat pilar C. Kalau kemarin yang kalian lihat di Gias 2023 itu polos, sekarang ada tulisan Mazda ini kan. Ya ini ada kayak aksen plastik ya. Ya, betul. Aksen Mazda biar kalian ingat ini mobil Mazda. Ini mobil Mazda bukan mobil lain-lain. Betul. Terus juga finishing warnanya dua nih, two tone, Betul. atasnya hitam, bawahnya merah. Warnanya ya seperti biasa. Iya, ini emang identiknya Mazda merahnya merah kayak gini man. Gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke belakang. Oke bos geng, ini adalah bagian bokong. Tuh, mata semoknya dari Mazda MX-30. Ya, sama seperti bagian depan dan sampingnya ini streamline. Dinamis Streamline, banget. betul dinamis. Ini meskipun ada spoilernya di atas, cuman nggak ngerusak si ininya, garis siluetnya gitu. Bagus pan, titiknya ketemu nih pan ke bawah nih. Tuh, titiknya ketemu walaupun dari Meskipun spoiler. kesannya apa ya, kayak sepele gitu, tapi diperhatikan banget tuh kayak, oh ini harus. Karena kan ada kan mobil-mobil yang bagian depan sama bagian belakang tuh kayak nggak nyatu. Nggak nyatu, nggak bisa nyatu gitu kayak patah. Somehow Kayak itu patah. kelihatannya patah gitu, nggak bisa nyatu gitu. Nah ini tuh benar-benar streamline, Ya. benar-benar satu kesatuan, desainnya cakep banget. Yang gue suka tuh pan desain lampu belakangnya nih pan. Oh iya. Cakep. Cakep. Dia desainnya mengingatkan kita kepada sebuah supercar. Iya, pabrikan itulah Iya. pokoknya. Cuman Ya, gitu, dari Eropa lah. dari Eropa lah. Iya, yang Eropa. gitu. Iya. Ya kan? Iya. Itu dia. Cakep sih, cakep. Cakep, tapi cakep. Dan yang gue suka lagi ya, ini tuh kayak ada apa ya? Kesan 3D-nya gitu. Iya. Di lampu mundur ya. Kayak kesannya itu tuh nggak ada covernya. Cuman pas lu pegang, loh ternyata ada. Iya, ini nih yang bagian ini kan pan. Gue pikir juga tadi awal ya. Tadi gue pikir dia tuh Bolong. nggak ada mikanya pan. Jadi, Iya. oh bolong ya. Ternyata pas gue pegang, Ada. oh ditutupin. ada Cuman cakep covernya. banget sih, kayak apa ya? Desain trik gitu, Iya. tipuan desain. Berkarakter biar- lah. Ini karakternya Mazda banget nih. Kelihatan banget dari desain lampunya emang nggak ada yang fail gitu. Semua bagus. Terus ke bagian bawah ini dia desain bumpernya full plastik. Iya plastik nih. Cuman Iya, ya, aura SUV emang kental banget di mobil kental kan? banget, cuman ya biasanya kalau misalnya plastik itu kan kesannya kayak mobil-mobil 90s gitu. Iya. Nggak tahu Enggak, kenapa. ini konsepnya dapet Masuk nih Pan. aja gitu. Masuk aja nih bener-bener. Heran gua. Ini ada mata kucing. Mata kucing, terus emblemnya sih yang bikin premium banget Pan. MX-30 Chrome, terus juga gue suka banget. Kayak aktif. Kayak FD, betul sekali. Gitu sih. Nah sekarang kita lanjut ke bagian bagasi aja Pan, langsung Pan. Kita lihat. Buka aja. Oh, ternyata gitu. Belum power back door ya Pan ternyata ya. Belum power back door. Ngomongin bagasinya, ternyata cukupan lega ya Pan ya? Cukupan lega. Cukup lega. Cukup lega maksudnya. Meskipun kesannya ini kan hatchback dia ya. Iya. Dia kan bukan SUV yang space belakangnya tuh gede Iya. gitu, kayak ngelandai. Atapnya Cuman ini- kepotong gitu, iya, tapi cuman gitu. nih, lumayan banget nih. Lumayan. Koper Bisa nih gede buat nih buat beras, terus juga beras. galon, tas golf. Dan toolkitnya lumayan lengkap nih Pan. Nah, dan Ada apa namanya? Air kompresor, terus kompresor kunci-kunci. dan Ini apa Pan? audio nih. Ini kayaknya kalau nggak ampli, Oh, Kompresor. makanya dia suaranya jernih, karena ya kan? ini udah pakai premium sound dari Bose. Speakernya berapa biji? 12 speaker bos 12. geng, gila. Ini apa nih tes darah? Oh ini chargernya Pan, bawa charger. Lengkap juga di mobil ya. Iya. Jadi udah ada wall charger juga, terus juga itu tadi
banyak perkakas di dalam sini yang memudahkan kita saat terjadi apa-apa di jalan. Ya, dan kalau misalnya kalian butuh space lagi ini si separator ini bisa dicopot. Bisa copot, betul. Pun ya mendingan tetap dipertahankan. Tapi pasang biar barang-barang yang kita bawa nggak kepanasan pan kalau kita pakai di luar. Dan orang nggak bisa ngeliat langsung. Betul sekali. Gitu. Ya udah, kita tutup lagi. Ini ada tombol tapi buat lock ini. Oh, lock ya. Jadi tutupnya tetap manual, belum power back door soalnya pan. Nah, Bos King, karena ini mobil listrik tentunya ada soket charger. Iya, dan kalian pasti bertanya, soket charger di mana? Ada di bagian kanan belakang dari mobil ini. Ya. Gede banget nih. Wah, nggak mungkin dong kalian nggak tahu kalau ini soket charger, pan. Gede banget ini tutupnya. Benar. Dan ngebukanya dia manual aja. Ya, simple. Terus So, ya dia udah ada AC dan DC. betul. Jadi ada fast chargingnya juga. AC/DC berarti ya. AC DC. Ya gitu. Kalau gitu, kita langsung masuk ke interior ya, pan ya. Nah, bosnya sekarang kita udah ada di dalam interiornya Mazda MX-30 ini. Ya. Gue mau kasih catatan sedikit, pan. Oke. Karena si desainernya ini pengen bikin suatu hal yang beda di bagian interior, pan. Maka dari itu bahan-bahan dari mobil ini interiornya itu sebagian besar adalah ramah lingkungan, pan. Ya, sustainable. Betul sekali. Dan Jadi bahan sustainable. ada 4 nih perbedaan bahannya nih. Yang pertama, ini kalau kalian lihat ya di bagian door trim ini ada kayak semacam warna abu-abu nih kulit halus, pan. Ini ternyata adalah recycle botol plastik, pan. Oh, siap ini ya. Nah, jadi ini memang ramah lingkungan, pan. Oke, lanjut. Terus kemudian ada apa yang ngomongnya? Nih. Ini kayak bahan jeans kan kalian lihat nih. Jadi kayak shiny gitu, shine bright Ya, pakai bahan diamond. denim lah. Ini tuh jadi ternyata recycle trap 20%, pan. Oke. Sebenarnya angka 20% itu bagi kalian yang awam itu cuma 20%, tapi untuk ukuran mobil, pan, itu sudah cukup besar, pan. Iya. Di sini. Terus? Terus kemudian jadi di bagian sampingnya nih selain tadi apa namanya recycle trap juga, ini nih pakai premium vintage leather nih, pan. Oke. Cakep nih. Jadi bahannya memang Jadi dia tuh nggak pakai kulit baru ya, Betul. tapi pakai kulit yang udah ada dipakai lagi, recycle namanya. Iya, jadi benar-benar ramah lingkungan, Pak. Dan satu lagi, lu pasti bertanya-tanya, pan, di bagian door handle pintu ini ada coklat-coklat sama di bagian tengah nih. Ini apaan sih gitu? Apa ini? Ini adalah cork bottle wine. Oh, siap. Anjay. Anjay. Karena memang pada dasarnya Mazda dulu itu bukan perusahaan otomobil, pan. Oh gitu? Iya. Dia perusahaan Dia, apa? dia buat gini nih, pan, awalnya. Oh iya? Iya, karena Bikin pada tutup botol wine? Betul, karena pada zaman dulu tuh Jepang itu kan perusahaan-perusahaannya tuh diwajibkan lu bisa dong bikin otomobil Oh, gitu. gitu. Makanya akhirnya jadi bikin kayak gini, pan, Cong. Unik juga ya? Unik juga makanya dari sebuah perusahaan tutup botol wine bisa menciptakan mobil seganteng ini, pan. Gitu loh. Unik-unik. Jadi bayangin tuh tutup botol, ya tiba-tiba bikin mobil. Itu mobil. Gue juga kan nggak nyampe sih otak gue sebenarnya. Cuman itu faktanya, pan. Itu faktanya. Tapi Sejarahnya ya gitu. kalau misalnya dari tadi yang lu jelasin itu, emang si Mazda ini menggandeng desain interior, Pak. Betul. Bukan desainer furniture malah. Oh, furniture. Buat ngedesain interiornya ini. Ya ini Interiornya. menjalankan itu yang misi Mazda buat sustainable interior. Iya. Dia emang bener-bener dipikirin sih. Gitu. Terus setelah kita bahas dari setelah kita sudah bahas tadi beberapa bahan-bahan yang recycle, kita bahas secara general di dalam ini, pan. Ya, desainnya ya. Ya. Yang pertama kali gua lihat sih ini sih unik nih. Floating konsol tengah namanya, Iya, pan. konsol tengahnya tuh dia melayang gitu tuh. Iya, walaupun memang sebenarnya nggak melayang, pan, dia nyatu sama belakang, cuman terlihat seperti Iya, melayang, iya. pan, gitu. Kelihatan kayak ada jembatannya gitu. Iya. Dan lagi-lagi ya Mazda itu minimalis. Cuman ya fungsional aja semua tuh bener-bener tombol-tombolnya gede, mudah diakses. Ini juga kalau putaran-putaran kan Gampang kadang sih, kecil. gampang. Iya, ini gede, jadi maksudnya ya udah nggak kelabakan gitu tangannya. Terus juga ini juga Shift knob-nya enak, shift pan. knob-nya gede, jadi gampang dioperasikan. Jadi nggak neko-neko gitu. Iya, nggak ribet Kayak banget. pabrikan sekarang kan sosok edgy gitu kan, bikin desainnya aneh-aneh. Sosok bikin satu layar gitu, Iya. bukan kita ngeledek nggak ya, Iya. itu cuman Cuma kadang jadi ribet gitu, iya, kita jadi bingung. kekurangan esensi mobil itu digunakan oleh manusia gitu. Betul. Karena kan mobil pada akhirnya kan yang pakai kan manusia, jadi ya harus bisa mengoperasikannya dengan mudah gitu. Betul. Terus selain karena ini floating juga, pan, karena ini floating, jadi ini kelihatan spacey banget nih, pan, bagian sini, Iya pan. betul sih. Ini naro banyak sih. Naruh sling bag-nya bisa, pan, tadi. Bag bisa, bayi bisa. Lagi bisa. Terus juga nih ada apa namanya? Tuh, Cup holder. cup holdernya jadi Cup cup holder. Cup holder. Jadi lebih mewah karena ditutup-tutupnya nih, pan. Jadi kalau misalnya nggak mau dipakai bisa ditutup, tapi kalau mau dipakai tinggal dibuka ke atas aja. Iya. Cup Ini holdernya maksudnya. bener. Iya. Cuman- Kan biasanya kebuka doang. Apa ya? Maksudnya kayak ini tutup cup holder, tutup botol. Oh iya benar. Konsepnya kayak Benar juga, gue nangkep itu. Jadi ini tutup. Benar, pan, ya? iya kan? Iya benar, ini tutup. Jadi
secara literally kan tutup botol kan. Iya, tutup botol. Iya, nutup buat Nutup botol buat nutup cup holder. Iya, tempat Berarti- untuk botol. Ting tung ting tung ting tung. Iya juga ya, benar ya, nyambung ya. Nah, ini di tengah ada ya seperti biasa lah. Ini bisa digeser Bisa kalau digeser. misalnya tangan kita kurang nyaman ya tinggal Ya, geser ke dan depan. bisa dibuka juga tentu. Betul tentunya. Dan cukup spesies juga buat. Cukup spesies. Oh sama ini Pan, ini lebih simpel lagi. Kalau kita malas buka-buka, langsung tek lempar ke dalam gini aja. Jadi lebih simpel tuh. Tuh. Iya kan? Gak perlu repot-repot dibuka gini, Pan. Apa ya? Gue tuh kadang sama Mazda tuh Udah habis pikir ya. mind blown ya, kayak. Mind blowing gitu tiba-tiba. kesannya simple, cuman kayak oh iya Praktis ternyata ya. itu gitu Ternyata loh, gitu fungsi. gitu loh, fungsional gitu. Ya loh, sia-sia menurut mereka kolaborasi sama desainer furniture. Iya betul sekali. Berarti Pak Jokowi kan desainer furniture. Terus Pan, ini coba nyalain sebentar deh mobilnya. Ya, nyalain. Nih tadi ngomong-ngomong soal fungsional, jadi kita mengoperasikan AC-nya bisa melalui layar Ya. atau dengan tombol. Kalau kita ada gaptek bisa. Bisa. Tombol Pan. Jadi lebih simpel. Lebih simpel. Tuh. Ya itulah. Emang mobil tuh harusnya begini, Pak. Iya, Pak. Pada dasarnya mobil lah hakikatnya seperti ini, tidak menyusahkan si penggunanya. Ini dia layar infotainmentnya. Nah, ini tinggal digeser-geser. Ya, ini kasih Mazda pakai knop putar. MZD Connect lah. Betul. Dan ini lebih besar Pan daripada yang pas Lebih waktu itu besar. dipajang di Gias 2023. Meskipun kalau misalnya dibandingin sama pabrikan lain sih, ini agak minimalis. Minimalis, ya simple sih. Tapi memang dia udah Android Auto, terus juga udah Apple CarPlay ready. Jadi udah memang sudah terbukti memenuhi kebutuhan kita sehari-hari saat kita menggunakan smartphone di dalam mobil Betul. gitu Pan. Terus apa lagi ya? Ada sih juga cukup lengkap Pan. Ada sih lengkap. Ini ada HUD-nya juga. Betul betul. Terus Dan ini lagi-lagi ya desain yang fungsional. Dia nggak mau ngerusak estetika si instrumen cluster. Trip meter buat ngakses trip meternya di ujung sini. dan asal kecil gitu. dan asal lo tau Pan, ini kelihatannya kayak analog gitu, ini digital kan. Jadi bentuknya masih kayak analog speedometer Dan biasa. kalau misalnya kalian lihat dari tengah ini tuh kesannya kayak 3D gitu loh. Ya. Dia penempatannya pas ya, bisa kelihatan kayak 3D gitu ya. Emang ajib di mobil. Emang Mazda Ajib. tuh kalau misalnya soal desain emang paling serius ya. Gitu. Sih, Iya. ada tempat ini terus udah disediakan sunroof juga nih. Ya wajar aja sih karena dia cuma diinstal sunroof karena memang atapnya agak pendek Pan. Agak pendek. Jadi kalau misalnya paling proporsional dia pakai sunroof. Cukup banget. Gitu sih paling. Mau duduk di belakang coba. Yuk. Yuk. Nah bos geng, kalian pasti penasaran kan gimana rasanya duduk di baris kedua dari Mazda MX-30 ini. Ternyata sempit Pan. Ya tinggi gue 178 cm. Tinggi gue 173 cm. Ya, dan ini udah posisi mengemudi gue nih yang ideal. Dan Kita dapat legroomnya ya Pan ya. ya legroom. 2 jari nekuk bos geng. Jadi 2 jari nekuk itu karena lantainya pendek Pan. Jadi Iya sih. mobilnya itu kan ini kan baterai ya mungkin di bawahnya ya. Baterai. Jadi lantainya itu tinggi gitu loh. Bukan pendek sorry, tinggi. Jadi kaki kita tuh lebih nekuk, joknya lebih pendek Iya. gitu. Kalau ngomongin soal headroomnya sendiri sebenarnya lumayan Pan. Nggak sempit-sempit banget, ini sekitar dapat 7 jari kecil atau 7 jari rapat. Jadi kita masih ada space sedikit di bagian kepala. Cuman yang agak sedikit kurang nyaman itu di bagian kaki aja sih sebenarnya Pan. Ya emang mobil ini tuh sebagaimana kebanyakan Mazda ya, ini driver's car gitu. Oh iya, betul. Emang kalian beli Mazda itu untuk nyetir. Iya, dan juga mobil ini tuh emang benar-benar dikerucutkan, ditunjukkan untuk digunakan di dalam kota doang Pan. Ya. Gitu. Karena range-nya 200 km. Ya. Yang akan kita bahas nanti ke depan. Ya, tuh. Ya udah. Kalau gitu langsung aja kita bahas lah. Oke, langsung kita bahas lah, nggak usah pakai lama-lama. Gas. Sekarang kita akan bahas motor listriknya. Betul sekali. Dia single motor, Hmm. terus baterainya 35,5 kWh. 35,5 kWh. Ya cukup sih, lumayan banget ya. Kayak 140. Terus satu dengan torsi itu tuh sekitar 242 Nm ya. Ya. Betul. Dan range-nya seperti yang kita sebut tadi ya, 200 km aja. Jadi memang Mazda menciptakan mobil ini tuh dikerucutkan hanya untuk di dalam kota Pan. Emang benar-benar niche market banget. Iya, niche market doang. Jadi yang mau beli mobil ini yang mau-mau aja, yang tahu-tahu aja, yang suka-suka aja gitu. Ya, karena ya emang banyak yang bisa disukai sih. Betul. Banyak. Kalau misalnya kalian berharap mobil yang range-nya panjang, Dia jangan beli mobil ini. Ya mendingan kecuali ya. yang range extendernya udah. Ya betul, karena memang yang tadi kita sebutkan di awal, mobil ini tuh punya beberapa tipe. Ada yang range extender juga, ada yang mesinnya rotary, ada yang Itu yang range extender. hybrid, yang mild hybrid juga ada gitu. Cuman yang sementara akan dijual di Indonesia adalah yang versi ini aja Ya. gitu.
sebagai informasi ya kalau kalian apa sih range extender? Ya. Ya range extender itu sebenarnya mesin bensin yang fungsinya itu generator. Ya, range extender intinya itu dia Ya ada mesinnya tapi bukan untuk menggunakan roda tapi untuk sebagai generator buat ngecas si motor listriknya sendiri. Gitu. makanya mereka pede tuh pakai mesin Wankel. Iya. 400 cc single rotor. Kira-kira suara gimana? Pra gitu nggak Pan? Mungkin. Mungkin juga bisa jadi ya. Ya begitulah Bos Geng. Ya, gitu. Kesimpulannya mobil ini cantik. Cantik. Dan ngomongin soal harga, sebenarnya agak sedikit pricey. Ya betul. Karena mungkin akan dijual di angka di atas 600 juta gitu. Ya kita belum tahu angka pastinya berapa, tapi mobil ini akan di apa namanya ibarat di launching itu di GJAW nanti Pan. Jadi ya emang seperti kata pepatah, cantik itu luka. Dan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalin dulu mobil ini. Nanti mungkin kalian ke GJAW jadi sayang sama mobilnya, jadi bisa dibeli gitu. Cantik cuman emang banyak pengorbanan. Iya betul sekali. Ya kalau misalnya kalian punya uang lebih, cocok sih beli mobil ini. Tapi kalau uangnya pas-pasan jangan. Untuk mengagumi aja juga udah cukup. Misalnya yang doyan-doyan koleksi gitu. Ini kayak di setting ini kan setting. Iya settingannya kayak kolektor aja gitu di ruang tamu gitu. Di tengah-tengah tuh Diliatin gitu. gitu kayak. Iya, Oh, iya, benar. Nah, begitulah Bos Geng. Review singkat dari Ya, review singkat yang nggak singkat-singkat banget sebenarnya Pan. Betul. Sebenarnya kita penasaran sih pengen bawa mobil ini. Ya, pengen ngerasain impresi berkendaranya ya. Kita nggak mungkin ngebahas soal impresi berkendaranya kalau kita nggak nyobain mobil sebenarnya gitu. Iya, kita tunggu aja Siapa tahu mungkin ada dipinjemin unitnya atau ada media drive atau apa kan kita nggak ada yang tahu. Ya, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga jangan lupa juga kunjungi website kita mobil123.com. Jangan lupa juga Apa? download aplikasi. Betul sekali download aplikasinya karena kita udah tersedia di Apple Store atau Google Store. Betul. Wabillahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Kondangan. Mobil 1, 2, 3